Al-Quran sudah membantu kita menjadi petunjuk kita supaya kemudian kita kembali pada saat periode cemas tertentu, kita kembalikan kepada tuntunan yang ada. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast FKUI. Para sahabat FKUI, hari ini alhamdulillah telah bersama kita nih Dr. Baik Raslia, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita akan membahas bahasan yang mungkin sekarang lagi ya, bahkan sering terjadi gitu di kejadian sehari-hari atau di kehidupan sehari-hari, terutama pada remaja gitu. Mungkin kita sapa dulu ya dengan Dr. Lia SPKJ. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ratna hari ini ingin ngobrol-ngobrol dan belajar ya Dr. Lia tentang cemas dan overthinking nih Dr. Lia, karena akhir-akhir ini mungkin remaja, terutama remaja sekarang ya Dr. Lia, terkait cemas dan overthinking itu pasti bisa datang ke mereka kapan aja begitu dok. Apakah itu karena tuntutan media sosial kah, atau karena mungkin tuntutan akademik dan lain sebagainya? Mungkin nanti boleh ya Dr. Lia kita bahas di podcast hari ini dokter. Siap Dr. Ratna. Dr. Lia. Nah, sahabat FKUI, hari ini Dr. Lia akan menjelaskan mengenai fenomena cemas dan overthinking ya, terutama mungkin pada remaja. Silahkan Dr. Lia. Baik, kalau tadi sempat Dr. Ratna sampaikan, cemas dan overthinking ini menjadi sebuah pertanyaan di sekitar kita Dr. Ratna. Sebenarnya kalau misalnya seseorang itu sering merasakan berdebar-debar, khawatir yang berlebihan, itu baru overthinking atau kemudian sudah gangguan cemas begitu. Nah, mungkin itu yang ada di benak para sahabat gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui kalau kita ini punya kekhawatiran terhadap hal tertentu yang memang belum diketahui hasil akhirnya akan seperti apa, itu kecemasan atau ada kekhawatiran tertentu itu wajar sebenarnya. Misalkan nih, kalau Dr. Ratna dulu pas mau ujian gitu ya, pasti deg-degan banget, khawatir gitu kan ya. Iya. Nah, jadi overthinking ketika itu wajar banget. Aduh, bisa nggak ya hasilnya bagus? Nilainya bakalan jelek nggak nih? Kalau misalkan nanti ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, bakalan dimarahin atau enggak? Dampaknya seperti apa? Begitu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ini setelah ujiannya selesai, masih saja terus menjadi kekhawatiran, bahkan berdampak pada aktivitas sehari-hari, itu yang ternyata perlu diwaspadai. Baik Dr. Lia. Nah, berarti dokter sebetulnya perbedaan dari overthinking dan gangguan cemas itu bagaimana sih dokter? Oke, baik. Nah, sahabat UI perlu tahu nih, kalau misalnya overthinking itu sebenarnya adalah kita khawatir begitu ya terhadap sesuatu, dan ini terus-menerus kita pikirkan begitu. Nah, jadi kalau overthinking ini jadi berdampak, aduh nanti ini besok gimana ya? Aduh, ini bakalan bisa nggak ya? Dan kemudian akhirnya berdampak kadang-kadang jadi sulit tidur begitu ya. Itu kalau overthinking kita ibarat istilah untuk kita mikir kemana-mana gitu. Nah, tapi kalau misalnya cemas ada beberapa tanda. Yang pertama adalah kekhawatiran berlebihan terhadap sesuatu. Jadi aslinya tidak perlu diwaspadai atau dicemaskan terlalu berlebihan. Nah, ini sampai sekian lama masih saja menjadi bahan pikiran kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sampai menimbulkan keluhan fisik. Jadi contohnya nih, jadi ada sulit tidur, berdebar-debarnya semakin sering, kemudian jadi sering sakit kepala, kemudian akhirnya keringat dingin berlebih, dan ini bisa datang sewaktu-waktu kapanpun gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah ujian, udah selesai, tapi kok masih kerasa nih deg-degannya sampai sekarang. Nah, itu perlu kita waspadai. Lalu yang kemudian, kalau kemudian ini akhirnya mengakibatkan kita terganggu aktivitasnya, yang tadinya kita bisa kuliah dengan baik, lalu setelah itu kok ini jadi sulit konsentrasi, mudah lupa bawaannya, terus kemudian akhirnya mengganggu kita untuk berpikir. Nah, kita perlu berpikir jangan-jangan ini memang sudah gangguan cemas begitu. Begitu ya dokter. Berarti intinya awalnya harusnya tidak perlu khawatir berlebihan, jadi khawatir berlebihan, kemudian muncul keluhan fisik ya dokter, lalu sampai mengganggu aktivitas. Nah, itu berarti tanda-tanda dari gangguan cemas ya dokter? Betul, bisa kita bilang seperti itu.
bagaimana sih dokter cara untuk selain saya, mungkin para sahabat FKUI juga untuk mencegahnya muncul sampai gangguan cemas atau mungkin mencegah overthinking itu juga bagaimana dokter Lia? Baik, nah yang perlu kita pahami dulu, khawatir itu datang ketika kita masuk dalam kondisi ada ancaman atau ada sesuatu yang tidak pasti. Nah, ketika kemudian ada sinyal bahaya, kita merasa cemas atau khawatir itu sebenarnya wajar banget gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kok ini berlangsung terus-menerus sampai kemudian mengganggu, atau kemudian kita berharap tadi nilai kita baik, tapi kok kemudian sampai terus berkepanjangan, nah maka ini perlu kita atasi. Nah, yang pertama kita kelola dulu nih kekhawatiran kita. Sebenarnya apa sih yang kita cemaskan? Apakah ada nih teman-teman yang kebetulan mengkhawatirkan akan terjadi peristiwa buruk, sakit, bahkan hingga takut mati misalkan, atau yang kemudian tadi khawatir nanti ada cemoohan atau kemudian ejekan misalkan, takut dicap buruk misalnya. Nah, jadi kita perlu identifikasi dulu sebenarnya apa sih yang membuat kita khawatir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu kira-kira apa yang kita cemaskan atau apa pemicunya, kemudian yang kedua kita kelola dulu nih kekhawatiran kita. Oke, kalau ini adalah sesuatu yang wajar, maka kita terima dulu emosi kita, kekhawatiran kita, kemudian kita ubah persepsinya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita hadapi. Oke, saya memang khawatir nih nilai saya jelek, tapi saya akan berusaha pelan-pelan untuk belajar supaya kemudian bahannya bisa masuk gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum cemasnya kita ini dominan, maka akhirnya otak kita pun akan terpengaruh, Dokter Ratna. Sehingga kemudian akhirnya yang dominan muncul adalah gejala fisik, bukannya kemudian mampu berpikir begitu. Itu Dokter Ratna. Jadi sembari kita pikirkan tadi, kita validasi emosi kita kelola apa sumber khawatirannya. Berikutnya, langkah yang ketiga, kita bisa mencoba untuk melakukan teknik relaksasi namanya Dokter Ratna. Ya, dokter. Betul. Nah, jadi dari teknik relaksasi itu kita pelan-pelan sambil coba atur nafas begitu ya, supaya pelan-pelan kecemasan kita itu berkurang. Baik, berarti bisa pertama memang kita perlu tahu lebih dulu ya dokter, apa cemasnya ini karena apa begitu ya dok. Terus kemudian kita kelola terkait diterima dulu begitu ya dok. Kita misalnya deg-degan mau ujian atau deg-degan nih mau pentas seperti itu misalnya ya dokter. Lalu baru setelah itu agar bisa meringankan dengan teknik relaksasi itu. Betul. Ya, nah, teknik relaksasinya ini sebenarnya bisa kita pelajari sama-sama supaya kemudian pada saat situasi cemas itu bisa kita terampil untuk dilakukan Dokter Ratna. Nah, jadi pada saat itu kita coba sambil duduk bersandar begitu ya. Sambil duduk bersandar kita bisa lakukan, kita pegang area bahu kita gitu, area dada. Nah, kemudian sambil kita tarik nafas panjang. Kemudian setelah itu kita tahan nafas begitu ya, sambil dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk menarik oksigen lebih banyak masuk begitu ya, dan harapannya kecemasan kita pelan-pelan itu akan menurun sampai kemudian akhirnya denyut jantung kita yang tadinya tinggi pelan-pelan bisa lebih terkelola dengan baik. Termasuk kita bisa sambil sisipkan zikir juga Dokter Ratna. Begitu. Nah, harapannya kita jadi lebih mudah untuk tenang. Terima kasih dokter, saya jadi tahu teknik relaksasi yang barusan dokter Lia sampaikan. Bisa juga itu untuk saya ketika mungkin terjadi misalnya saya overthinking begitu dokter, atau cemas gitu. Terima kasih dokter. Nah, kemudian dok, untuk terkait cemas dan overthinking ini sendiri dokter, bagaimana sih dokter pandangan Islam terkait hal itu? Baik. Nah, kalau misalnya nih kita lihat sebenarnya kecemasan sekarang itu hal yang jamak terjadi ya. Nah, jadi kalau di sekitar kita dengan adanya media sosial sekarang juga jadi semakin orang semakin aware nih, ini cemas atau bukan, ini masuk overthinking atau bukan gitu. Nah, ketika kemudian kita sering mengalami, kita bisa untuk merujuk, ternyata Islam sudah memberi petunjuk gitu ke kita, mengingatkan kita bahwa
Kalau kemudian kita bingung, kalau kita khawatir, kalau kita merasa tidak tenang, ternyata Allah sudah ingatkan kita bahwa salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berzikir begitu. Nah, harapannya dengan berzikir itu kita akan menjadi tenang gitu ya, seperti yang Allah janjikan. Nah, hanya saja seringkali kita tuh lupa sebenarnya ini bisa dilakukan kapan saja, dibarengi dengan relaksasi itu tadi, sambil betul-betul dirasakan secara mindful begitu ya. Nah, sehingga zikir itu benar-benar kita refleksikan, kita rasakan begitu, dan itu yang akan membantu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kalau kita tidak merasa tenang, mudah khawatir, mudah takut terjadi hal-hal yang buruk begitu ya, ada salah satu pendekatan lain juga begitu dengan kemudian kita membaca Al-Quran begitu. Nah, karena Al-Quran ini ternyata Allah turunkan itu untuk jadi pengobat, petunjuk begitu ya, sesuatu yang kemudian bisa memberi ketenangan juga untuk kita begitu. Nah, hanya saja kita berpikir kapan sih sebenarnya bacanya gitu ya. Dan ini bisa dibaca kapan aja, tidak harus ada ayat-ayat khusus begitu. Dan memang sebaiknya ada waktu yang kemudian kita alokasikan supaya kemudian kita tidak mudah untuk tadi mengalami overthinking begitu. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya Dokter Ratna yang perlu kita ingat, di balik segala kekhawatiran kita itu sebenarnya ada sesuatu yang sudah direncanakan sama Allah gitu ya. Nah, Allah kan pengatur skenario terbaik. Nah, tugas kita itu sebenarnya ikhtiar begitu. Kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar begitu ya, maka kemudian kita perlu ikhtiar sebaik-baiknya, kemudian kita serahkan usaha kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini pasti Allah sudah mengatur segala sesuatu yang terbaik. Nah, kalau ternyata kemudian rasanya masih ada yang kurang gitu ya, waktunya kita untuk refleksi, muhasabah, ingat kembali, kita lihat kira-kira apa sih yang masih bisa kita perbaiki, apa yang kemudian jadi kekurangan. Nah, mudah-mudahan itu bikin kita jauh lebih tenang dan tidak terbebani. Begitu harapannya Dokter Ratna. Baik Dokter Lia, terima kasih Dokter. Sangat bermanfaat untuk saya dan otomatis sahabat FKWI juga sangat ingin mendengar banyak ilmu dari Dokter Lia. Nah, kemudian ini Dokter, kapan sih kira-kira selain misalnya begini Dok, ada seseorang yang sudah menggunakan teknik relaksasi Dokter, kemudian sudah istilahnya mungkin bagi dia sudah mengaji begitu Dokter, sudah berzikir, tapi kok rasanya masih cemas. Nah, yang jadi saya ingin saya tanyakan Dokter, kapan sih sebetulnya seseorang itu perlu datang ke tenaga profesional Dokter Lia? Baik, nah kalau misalnya tadi ada gejala-gejala atau keluhan yang tadi disampaikan di awal, cemasnya itu kemudian sudah berlebihan sampai kemudian mengganggu konsentrasi, menjadi mudah lupa, dan ini datang hampir sepanjang hari, bahkan istilahnya di hari-harinya itu didominasi oleh kekhawatiran atau kecemasan berlebih, maka itu perlu kita waspadai. Kalau kemudian dengan pertolongan pertama tadi masih terasa sulit begitu, itu bisa jadi memang perlu kita dampingi untuk diberikan bantuan profesional begitu ke tenaga kesehatan terkait, apakah boleh psikolog atau kemudian psikiater. Nah, nanti kalau dari psikolog akan dibantu dengan teknik konseling begitu ya. Nah, sementara untuk kalau ke psikiater juga selain konseling, kita juga akan melihat apakah kira-kira ini cemasnya memang sangat berlebih sehingga kemudian perlu dibantu dengan pemberian obat-obatan. Begitu Dokter Ratna. Begitu Dokter Lia. Baik, berarti sebenarnya bisa di tadi yang sudah Dokter Lia sampaikan, sebenarnya dalam agama Islam pun sudah banyak istilahnya memberitahu bahwa segala sesuatunya itu sudah dari Allah begitu ya Dokter. Intinya ketika memang muncul kekhawatiran, bisa dengan berzikir, dengan mengaji begitu ya Dokter, sampai sambil relaksasi itu tadi ya Dokter. Kemudian baru memang jika sampai mengganggu aktivitas sehari-hari sampai berkepanjangan, itu baru disarankan untuk ke tenaga medis atau tenaga ahli profesional begitu ya Dokter Lia. Betul. Baik. Kemudian Dokter, kalau misalnya terkait insecure dengan overthinking itu sama atau berbeda Dokter? Mungkin sahabat FKUI ada yang ingin tahu terkait insecure begitu Dokter. Nah, kalau misalnya insecure dan overthinking ini istilah sekarang yang kemudian akhirnya betul. Aku
aku rasanya merasa nggak aman nih gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini kan insecure itu ketika kita merasa tidak nyaman atau tidak merasa tidak aman dengan hal-hal yang kita punya atau kemudian merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini begitu ya. Nah saya pikir ini sesuatu yang berbeda begitu. Nah walaupun insecure-nya ini bisa berujung ke overthinking juga gitu. Nah jadi perlu kita lihat dulu sebenarnya sebabnya apa, kira-kira kenapa kemudian bisa terjadi, supaya kemudian harapannya setelah itu bisa kita kelola dengan baik. Gitu. Baik Dokter Lia, terima kasih dokter, sangat bermanfaat untuk kita semua dan betul-betul itu karena sering terjadi begitu dokter. Jadi mudah-mudahan dengan bincang-bincang hari ini dengan Dokter Lia mampu membuat sahabat FKUI dan pendengar lainnya untuk bisa menggunakan teknik-teknik tadi ya dokter, bagaimana cara mengelolanya seperti itu, dan juga bahkan dalam agama Islam sendiri memang sudah ada Al-Quran sebagai di situ adalah tadi penyembuh dan sebagai petunjuk untuk menenangkan dan menenteramkan hati, begitu ya dokter Lia. Baik dokter Lia, terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah dokter Lia sampaikan. Mungkin sebelumnya dari dokter Lia ada closing statement dulu untuk sahabat FKUI dokter. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Untuk sahabat FKUI semuanya, ketika teman-teman merasakan kekhawatiran berlebihan terhadap sesuatu, nah sahabat FKUI perlu melihat nih, apa kemudian yang menjadi penyebab teman-teman menjadi overthinking. Nah kalau kemudian itu adalah sesuatu yang bisa kita atasi, kita kelola, kita coba dulu untuk kita pilah-pilah, kita pikirkan kembali, kita terima kekhawatiran kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Lalu kemudian kita atasi dan kita bisa laksanakan tips-tips yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada sesuatu nih yang perlu sahabat FKUI ingat. Kalau misalnya teman-teman terpengaruh dengan media sosial, kemudian tekanan dari teman-teman sebaya yang lain, nah semoga itu bisa kita ingat sebagai sesuatu yang jadi motivasi, bukannya membandingkan atau mempengaruhi kita sehingga kemudian menjadi overthinking berlebihan. Nah, perlu diingat bahwa Al-Quran sudah membantu kita menjadi petunjuk kita supaya kemudian kita kembali pada saat periode cemas tertentu, kita kembalikan kepada tuntunan yang ada. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, closing statement yang sangat luar biasa Dokter Lia. Terima kasih dokter. Baik, sahabat FKUI, alhamdulillahirrahmanirrahim. Podcast hari ini tentang cemas dan overthinking, bahkan tadi ada tambahan tentang insecure ya. Itu sudah kita bahas hari ini dengan Dokter Lia, spesialis kedokteran jiwa. Mudah-mudahan dan ini insya Allah sangat bermanfaat ya untuk kita semua, dan juga ini sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Dokter Lia. Sehat-sehat selalu dokter. Amin. Sampai jumpa sahabat FKUI dalam podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.